Mari teman-teman kita berdoa supaya kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adelia, Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. Alia, Kakak, hadir Bu. Alif, hadir Bu. Catur, Daniel, Hadir Bu. Depan, Depan mana? Suaranya mana? Dini Amelia, Ismi, Krisna, Rama, Maulana. Oke, cukup ya. Ini hadir semua nggak? Hadir semua, nggak ada yang nggak turun, yang izin sakit atau kayak apa nggak ada. Untuk hari ini kita akan membahas tentang aktivitas memenuhi kebutuhan hidup. Boleh dibuka LKS-nya kalian di halaman 19. Oke, di sini kita akan membahas tentang kebutuhan. Suaranya, yang mana kebutuhan hidup adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan, baik dia yang bersifat material ataupun non material, yang mana manusia itu akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Next. Oke, bisa kalian lihat yang pertama itu ada gambar apa? Makan ya. Yang kedua ada gambar orang di pantai atau sedang bermain ya, boleh. Yang di bawahnya ada yang terakhir ada. Jadi di situ ada makan, hiburan, belanja dan belajar itu semuanya itu termasuk ke dalam kebutuhan hidup. Nah, karena tadi kita udah ngebahas secara umum tentang kebutuhan, selanjutnya kita akan kerucutkan nih dia jadi. Yang pertama itu ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yang mana ini tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua ada sekunder, dan yang terakhir ada tersier. Nah, kebutuhan primer ini kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena kalau nggak dipenuhi itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita ke depannya. Ada yang tahu nggak contoh kebutuhan primer itu seperti apa? Ya? Ya, benar ya. Jadi makan, tempat tinggal, dan pakaian itu merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan utama yang harus kita miliki. Yang kedua itu ada kebutuhan sekunder, yang mana kebutuhan sekunder ini sebagai kebutuhan pelengkap atau yang harus kita penuhi setelah kebutuhan primer tadi terpenuhi. Yang ketiga itu ada kebutuhan tersier, yang mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan barang-barang mewah yang bisa kita penuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder juga terpenuhi. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada jasmani. Nah, kebutuhan jasmani ini kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan kepada badan kita atau jasmani kita. Sedangkan kalau kebutuhan rohani itu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Nah, ini kebutuhan itu bersifat material. Contohnya seperti kegiatan agama, berdoa, pendidikan, seperti itu. Next. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan waktunya, yang mana kebutuhan ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan sekarang, dan yang kedua ada kebutuhan masa depan. Sedangkan untuk kebutuhan sekarang itu kebutuhannya itu yang harus dipenuhi di saat itu juga. Misalnya seperti kalian lapar, kalian harus langsung makan, haus, harus langsung minum. Sedangkan kalau kebutuhan masa depan itu kebutuhannya bisa kita tunda untuk memenuhinya sesuai waktu yang kalian inginkan. Paham sampai sini? Paham. Oke, next. Yang selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Yang ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada kebutuhan individu, yang dimana kebutuhan itu kalian penuhi untuk diri kalian sendiri.
faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang mana faktor yang pertama itu adalah penghasilan, yang dimana makin besar pendapatan seseorang maka kebutuhannya juga itu akan semakin bertambah atau semakin banyak. Yang kedua itu ada selera. Setiap individu itu pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Misalnya nih, Alfi mau makan sama Alia. Keduanya ini memiliki selera yang berbeda. Misalnya aja, Alfi dia sukanya makan bakso, sedangkan Alia sukanya makan mie ayam. Dari situ udah kita bisa lihat bahwa selera itu juga mempengaruhi kebutuhan. Yang ketiga itu ada kondisi alam, yang mana kondisi alam ini sebagai keadaan alam tempat kita tinggal yang akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Misalnya, kalian tinggal di daerah pegunungan, pasti kebutuhan kalian itu menyangkut tentang pakaian-pakaian yang berbahan tebal atau yang hangat, yang membantu kalian menghindar dari kedinginan. Next. Faktor yang selanjutnya ada tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini juga berpengaruh karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kebutuhannya juga akan semakin berkembang ataupun bisa jadi berubah. Misalnya kalian, sekarang kalian SMP, dari kalian SD sampai SMP, kebutuhan pendidikan kalian pasti sekitaran buku, pulpen, penghapus, tiket, garis, yang seperti itu. Sedangkan beda halnya kalau kalian sudah tingkat SMA atau tingkat lanjut sampai ke perkuliahan. Nah, itu kebutuhannya bisa jadi bertambah ke perangkat seperti perangkat-perangkat elektronik seperti laptop, yang kayak gitu yang membantu kalian dalam mengerjakan tugas kalian ke depannya. Yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan itu juga menentukan kebutuhan seseorang. Misalnya, ada yang cita-citanya mau jadi dokter ya? Itu mau katakan ya. Kalau misalnya nanti ke depannya kamu udah jadi dokter, kebutuhan kamu itu ke depannya pasti cuma sekitar alat-alat kesehatan seperti misalnya stetoskop, yang seperti itu. Dan selanjutnya ada yang mau jadi guru nggak? Ini mau jadi guru? Ya, ada satu lagi saya. Kalau misalnya kamu jadi guru itu kebutuhan kamu ke depannya pasti sekitaran seperti buku atau perangkat elektronik yang membantu kamu membuat modul, perangkat pembelajaran dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ada usia, yang mana seiring bertambahnya usia seseorang ini maka kebutuhannya juga akan semakin bertambah. Misalnya saja beberapa puluh tahun ke depan kalian pasti akan nikah. Pasti nikah kan? Nah, kalau kalian punya anak, pasti kebutuhan kalian itu bertambah untuk anak kalian. Misalnya untuk keperluan pendidikannya, keperluan hariannya, dan lain sebagainya. Next. Oke, sekian pembahasan dari Ibu. Sebelum kita masuk ke lanjutnya nih, Ibu mau nanya dulu tentang materi yang kita pelajari sebelumnya. Ada yang bisa bantu refleksi nggak dulu? Oke, Alia. Bisa berdiri, Alia? Berdiri. Alia, boleh dibantu refleksi untuk materi yang sebelumnya? Di materi sebelumnya kita membahas tentang sosialisasi dalam masyarakat, di mana ada sumber lisan yang Bentar dulu, suaranya dinyaringkan dikit. di mana ada sumber lisan yang di dalamnya tergolong cerita rakyat, mitos, legenda, dan dongeng. Kita juga membahas tentang manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, karena manusia selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Dan ada juga membahas tentang sosialisasi, yang mana sosialisasi adalah proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap cara hidup dan berpikir kelompoknya. Ya, terima kasih Alia atas refleksinya. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Alia tadi di materi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang sumber-sumber sejarah, yang mana sumber sejarah itu ada sejarah lisan yang di dalamnya itu terdapat mitos, legenda, cerita rakyat dan lain sebagainya. Kita juga akan membahas tentang sosialisasi, yang dimana sosialisasi itu adalah kegiatan yang dilakukan, yang kalian lakukan sehari-hari, bersosialisasi satu sama lain. Dan juga kita ada membahas tentang proses sosialisasinya dari usia 8 sampai 16 tahun ke atas. Oke. Berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Krisna boleh berdiri ya, Krisna. Berdiri. Oke, Krisna, apa yang ingin ditanyakan? Suaranya dong, Krisna.
Apakah kebutuhan sekunder bagi orang tertentu dapat menjadi kebutuhan pokok bagi orang lain? Oke, pertanyaannya bagus ya. Tentang apa tadi, boleh diulang sedikit? Apakah kebutuhan sekunder bagi orang tertentu dapat menjadi kebutuhan pokok bagi orang lain? Ya, jadi apakah kebutuhan sekunder itu bisa menjadi kebutuhan pokok bagi orang lain? Ada yang ingin membantu menjawab? Ya, Daniel. Oke, Daniel, boleh dibantu jawab. Kebutuhan sekunder bagi orang tertentu dapat menjadi kebutuhan pokok bagi orang lain. Hal ini mungkin terjadi karena prioritas seseorang akan kebutuhan berbeda. Misalnya, faktor pendapatan memungkinkan kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan pokok karena pendapatan yang dimilikinya. Ya, jadi benar yang dibilang sama Daniel, kalau kebutuhan sekunder itu bisa menjadi kebutuhan pokok bagi orang lain, yang dimana itu bisa didapatkan dari penghasilan seseorang. Oke. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada membuat LKPD, yang mana tugas ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Yang di satu kelompoknya itu 4 orang. Jadi pembagian kelompoknya cukup seperti ini ya. Yang bagian depan ini dan bagian bangku kedua itu satu kelompok. Itu juga satu kelompok ke belakang. Begitu selanjutnya. Oke, paham? Paham. Bisa ini langsung menjadi satu kelompok. Langsung buka aja. Yang lain ini untuk LKPD-nya bisa tulis kelompok berapa dengan nama-nama kelompok kalian. Random aja. Oke, bisa kalian kerjakan sekarang. Itu nanti kita presentasi ya. Jadi satu kelompok itu ada yang mewakili temannya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Suaranya, silakan berdiskusi dengan tenang. Warnanya. Karena LKPD-nya udah selesai ya dikerjain? Oke, karena udah selesai, Ibu mau beberapa orang maju ke depan untuk menjawab atau menjelaskan hasil kerja diskusi kelompok kalian. Yang pertama, di nomor 1, siapa yang maju? Ya, Vicky, silakan buka. Kita hasil kerja diskusi kelompok kalian. Kenalkan nama kelompok sama nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Prabowo, saya dari kelompok 2. Yang lain perhatikan temannya ya. Iya, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kebutuhan? 1. A. Menghasilkan penghasilan. B. Selera. C. Kondisi alam. D. Tingkat pendidikan. E. Pekerjaan. F. Usia. Ya, silakan duduk. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan di awal juga, yang di dalam PowerPoint di situ kita udah membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan kebutuhan. Yang mana yang pertama itu ada penghasilan, selera, kondisi alam, usia, pekerjaan seseorang dan lain sebagainya yang mempengaruhi kebutuhan. Yang selanjutnya, yang nomor 2, ada yang mau maju? Ya, silakan Narka. Perkenalkan, nama saya Karoli Kamil, saya dari kelompok 5. Saya akan menjawab jawaban nomor 2.
Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Apakah kebutuhan primer dapat ditunda pemenuhannya? Silakan. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama manusia yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Jika ditunda, kelangsungan hidup seseorang dapat terancam. Silakan duduk. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Aga bahwa kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang kebutuhannya harus langsung dilakukan, tidak boleh ditunda. Karena jika ditunda itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Yang selanjutnya yang nomor 3. Aisyah, silakan. Yang lain dan ribut. Perkenalkan nama, kelompok berapa, sama bacaan soalnya. Perkenalkan, nama saya Rita Putra. Saya dari kelompok ibu. Saya akan menjawab kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup seseorang. Setiap orang memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda. Mungkin untuk si A barang X penting untuk dibeli, tetapi bagi si B barang X tidak penting untuk dibeli karena masih ada barang lain yang lebih penting dibeli bagi si B. Selain itu ada berbagai banyak faktor yang melatar belakangi perbedaan kebutuhan tersebut. Misalnya kondisi geografis, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. dan selamat duduk. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Agisa bahwa kebutuhan orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya saja nih, Aisyah tadi misalnya dia membutuhkan HP nih, HP iPhone misalnya. Tapi bagi kalian yang lain itu ngapain HP iPhone, Android pun bisa. Jadi itu tergantung kebutuhan yang kalian butuhkan. Oke? Oke, RKPD-nya sudah diselesaikan, presentasinya sudah. Silakan kembali menghadap ke depan semuanya. Sudah. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu di minggu selanjutnya. Oke? Sebelum kita tutup, Ibu mau dulu satu orang bantu refleksi apa aja yang udah kita pelajari tadi. Siapa yang mau? Saya. Ya, Alfi silakan. Oke, Alfi boleh dibantu refleksinya dulu. Kebutuhan hidup adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk melangsungkan hidup, baik itu bersifat material maupun non-material. Dan kebutuhan terbagi menjadi beberapa jenis. Ada kebutuhan berdasarkan tingkatannya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan berdasarkan sifatnya ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan berdasarkan waktunya ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Terakhir, dan kebutuhan berdasarkan subjeknya adalah kebutuhan individual dan kebutuhan bersama. Oke, terima kasih Alfi. Boleh duduk kembali. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada motivasi dulu nih buat kalian. Motivasinya, belajarlah sampai kapanpun, karena dengan belajar itu kalian bisa mengubah dunia. Oke? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, tapi boleh dibantu baca doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa masuk di hari Senin ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.